Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. Ittaqullah haqqa tuqatih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbihi sayyi'atal hasanah tamha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai anugerah, sehingga kita senang, tenang, hidup nyaman dan bahagia karena anugerahnya yang luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Semoga salawat dan salam Allah kujurkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan kita sebagai umatnya. Semoga kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Jamaah rahimakumullah, ayo kita bersama-sama memantapkan iman kita, takwa kita, dengan menjalankan perintah Allah setulus-tulusnya, meninggalkan larangan Allah dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Jamaah rahimakumullah, kita diberikan iman oleh Allah, itu nikmat. Dijadikan muslim nikmat, diberikan kesehatan nikmat, diberikan mata nikmat, diberikan pendengaran nikmat, dan lain sebagainya yang semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Semua datangnya dari Allah. Bahkan kalau ada bahaya, musibah, penderitaan, sengsara, kita juga diberi kesempatan oleh Allah untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sekali-kali kita merenungkan
andai kata sehari 2 hari penglihatan diambil oleh Allah, andai kata pendengaran sehari 2 hari diambil oleh Allah, andai kata pembuangan ke belakang sehari 2 hari ditutup oleh Allah. Kalau kita mencoba merenungkan yang 3 hal tadi, sungguh nikmat Allah luar biasa. Luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kalian dustakan? Tidak ada. Besar dan luar biasa. Bahkan ada nikmat yang tidak kita minta, dikasih oleh Allah. Hidup dikasih, mata dikasih, pendengaran dikasih, bisa tidurnya nikmat. Bahkan kalau kita minta pun masih dikasih oleh Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, kata Allah. Kalian minta dikasih, kita berdoa diijabah. Ud'uni astajib lakum. Mau minta apa? Aku kabulkan, kata Allah. Sehingga berbuat baik pun karena kita digiring oleh Allah. La yasukul khair illallah. Jauh dari dosa dan maksiat, kan Allah yang menjauhkan kita. Itu pun nikmat dari Allah. Makana min nikmatin fa minallah. Semuanya datang dari Allah. Sehat, harta, jiwa raga, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah, innal insana lazalumun kafar. Masih banyak manusia yang berlaku zalim menghadapi nikmat Allah, mengingkari nikmat karunia Allah. Oleh karenanya Allah mengajarkan agar kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Anishkurlillah, hendaklah kalian bersyukur kepada Allah, karena semua nikmat sumbernya dari Allah. O may yashkur fa innama yashkur nafsi. Siapa yang bersyukur, manfaatnya bukan untuk siapa-siapa, tapi bagi orang yang bersyukur itu sendiri. Allah tidak butuh, karena Allah Maha Kaya. Innallaha ghaniyyun hamid. Jamaah rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, syukur itu apa? Jadi syukur itu wal i'tiraf bil ihsan. Syukur itu mengakui kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh yang membuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala yang membuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebaikan. Lalu disertai dengan as-sana alaihi, memuji Allah, alhamdulillah. Wal amalu bima yuhibbu wa yardah. Lalu beramal sesuai dengan yang dicintai Allah, sesuai dengan yang diridhai Allah. Termasuk dalam pengertian syukur, kita memanfaatkan segala potensi nikmat untuk beramal soleh, memanfaatkan segala potensi nikmat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu salah satu bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ada syukur dengan hati. Jadi hati kita mengakui dan membenarkan segala yang enak, nyaman, menyenangkan, menjadi kita bahagia. Itu anugerah Allah. Mantapkan keyakinan itu hanya datang dari Allah. Itulah sebabnya lalu Allah
mempersandingkan kata syukur dengan kata iman. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kalian tidak akan dijadikan menderita, nggak akan diazab oleh Allah selama iman dan syukur masih ada dalam diri kita. Mantapkan iman, mengakui segala macam anugerah kenikmatan datang dari Allah, hati kita membenarkan, itu syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Lalu yang kedua, Allah mempersandingkan syukur dengan zikir. Itulah syukur dengan lidah. Fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kalian menyebut namaku. Azkurkum, aku pun akan menyebut namamu. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah atas nikmat-nikmat yang aku anugerahkan buat kalian. Jangan sekali-kali mengingkari nikmatku, kata Allah. Di sini lalu Allah mempersandingkan kata syukur dengan zikir. Begitu kita mendapatkan nikmat Allah, alhamdulillah, kita memuji Allah dengan lidah kita. Kita bertasbih, takbir, tahmid, baca salawat, baca Al-Quran, bahkan salat pun bagian daripada zikir, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, syukur dengan amal, dengan anggota badan kita, dengan sikap dan perbuatan. Suatu ketika Rasulullah mendapatkan semacam pertanyaan dari Aisyah, karena Rasulullah suatu malam melaksanakan ibadah salat begitu getolnya, begitu rajinnya, sehingga kedua kakinya berpecah-pecah, berbelah, ada yang mengatakan bengkak kedua kakinya. Lalu Aisyah bertanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa ya Rasul engkau lakukan ini? Sangat rajin, getol melaksanakan ibadah qiyamul lail, padahal engkau sudah mendapatkan ampunan Allah. Dosa yang lalu diampuni, dosa yang akan datang diampuni juga oleh Allah. Kok masih melakukan ibadah yang begitu hebatnya, luar biasa? Apa jawab Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidak layak aku senang menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur, yang pandai bersyukur? Itulah salah satu bentuk syukur yang dilakukan Rasulullah, langsung berbentuk amal ibadah, ketaatan dengan anggota badannya. Jamaah rahimakumullah, banyak fadilah syukur yang diabadikan dalam Al-Quran dan hadis. Antara lain, nanti ketika kita bersyukur, kata Allah, akan ditambah nikmat kita, walaupun tidak selalu sejalan dengan nikmat yang kita syukuri. Mungkin kita mensyukuri harta kita dengan membayar zakat, infak, sedekah. Mungkin hartanya tetap, tapi kesehatannya lebih baik, tapi ketenangannya lebih baik, kebahagiaannya lebih baik, walaupun hartanya mungkin biasa-biasa saja. Atau sebaliknya, ketika dia sakit disembuhkan oleh Allah, kita lalu tambah getol rajin ibadah, mungkin saja hartanya tambah melimpah. Tetapi yang pasti Allah katakan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalian bersyukur, aku tambah, kata Allah. Janji Allah pasti benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kemudian orang yang bersyukur digolongkan oleh Allah sebagai ahli ibadah. Digolongkan sebagai ahli ibadah.
Ahli ibadah itu ciri-cirinya, satu ketika Rasul memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, yamqutu nafsahu. Dia membenci hawa nafsunya, memerangi hawa nafsunya. Karena nafsu itulah kita seringkali digiring untuk berbuat dosa dan maksiat. Oleh nafsu seringkali kita digiring untuk tidak melakukan perintah Allah. Makanya orang yang ahli ibadah akan selalu berjuang memerangi hawa nafsunya. Yang kedua, dia selalu muhasabatun nafsi, koreksi diri, bukan mengadakan koreksi terhadap orang lain. Yang ketiga, ciri-ciri ahli ibadah, yutilul qiyama baina yadayillah, betah berlama-lama ibadah di hadapan Allah. Salatnya tidak buru-buru, salatnya tenang, bacaannya tertib. Itu ahli ibadah, senang berlama-lama ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang senang bersyukur, dia akan mendapatkan ridha Allah. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalian bersyukur, Allah akan memberikan ridha kepada kalian. Orang yang mendapatkan ridha Allah disuruh oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai, senang dan disenangi, cinta dan dicintai. Masuklah kalian ke dalam jamaah golongan hambaku, masuklah kalian dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah bagi orang yang bersyukur. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah, bantulah kami ya Rabb untuk senantiasa berzikir mengingatmu. Bantulah kami ya Rabb agar kami selalu menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur. Bantulah ya Rabb agar kami senantiasa berjuang memperbaiki ibadahku kepadamu ya Rabb. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatan wa innahu sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim.